Semangat pagi di hari Sabtu 15 Mei 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa. Anggota keluarga Allah memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul dalam ungkapan Jawa, Ojo nggugu karpe dewe. Secara harfiah, ojo nggugu karpe dewe berarti jangan hanya menuruti kehendak diri sendiri. Ungkapan ojo nggugu karpe dewe merupakan bagian aturan tata kerama dalam pergaulan di dunia. Di dalam pergaulan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara, segala sesuatu ada aturan dan tata keramanya. Apa yang benar dan baik menurut kita belum tentu benar dan baik menurut pihak lain. Oleh karenanya setiap kita harus tahu dan sadar akan keberadaan kita. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mematuhi segala aturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah atau lingkungan di mana kita berada akan lebih baik dan bermanfaat. Setidaknya hidup akan menjadi lebih tenang dan tenteram. Jangan memaksakan kehendak mencari enaknya sendiri. Memaksakan kehendak dan mencari enaknya sendiri akan merusak hubungan dengan yang lain. Selain tidak bertanggung jawab, tidak tepo seliro, hal tersebut juga menjadikan akan memiliki banyak musuh. Anggota keluarga Allah, sedemikian pergaulan yang merupakan bagian kecil dari sistem kehidupan secara luas di dunia diatur dengan tata kerama agar menjadi tertib dan menghasilkan kedamaian hidup. Terlebih lagi dalam tata kehidupan kerajaan surga. Tentu ada aturan kehidupan yang di dalamnya berlaku dan mestinya aturan itu lebih dari sekedar tata krama pergaulan di dunia tadi. Yesus pernah memberitahukan kepada para murid dan pengikutnya tentang adanya tata dasar aturan dalam kehidupan kerajaan surga tersebut. Leksionari bacaan Injil hari ini memberikan catatan kepada kita. Injil Yohanes pasal 16 ayat 4 sampai 11 demikian. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu.
Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Dan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikian kesaksian Injil Yohanes 16 ayat 4 sampai dengan 11. Anggota keluarga Allah, sebelum penyaliban yang dialaminya, Yesus berpamitan akan meninggalkan para murid. Dia memberitahukan perihal adanya tata dasar aturan dalam kerajaan surga. Itu berarti setiap orang yang rindu dan ingin hidup di dalam kerajaan surga harus paham dan melakukan tata dasar aturan itu untuk bisa hidup di dalamnya. Tata dasar aturan kehidupan kerajaan surga yang disampaikan Yesus adalah bahwa setiap orang yang mau hidup di dalamnya harus insaf akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Anggota keluarga Allah, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan penjelasan tentang kata insaf dalam dua pengertian. Yang pertama, sadar akan ... mengerti benar akan ... yakin benar akan ... Itu berarti orang insaf harus sungguh-sungguh mengerti, sungguh-sungguh memahami akan sesuatu hal, dan kemudian sungguh-sungguh meyakini bahwa dia mengerti dan yang dipahami adalah sesuatu yang benar dan harus diikuti. Yang kedua, pengertian insaf menurut KBBI, sadar akan kekeliruannya dan bertekad akan memperbaiki dirinya. Itu berarti orang insaf mestinya dengan rela hati mewujudkan perubahan hidup dari keliru menjadi benar. Dan ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Apalagi jika harus merubah kebiasaan atau bahkan sifat, watak, karakter yang dimiliki. Untuk itulah dibutuhkan tekad yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan perubahan tersebut. Saat ada keinginan untuk kembali pada kebiasaan, sifat, watak, dan karakter lama, tekad yang sungguh-sungguh untuk berubah akan membantu mengatasinya. Saat ada yang mempengaruhi untuk kembali pada kebiasaan, sifat, watak, dan karakter yang lama, entah dengan cara mengatakan kadingaren dalam bahasa Jawa atau tumben dalam bahasa Indonesia, kok tidak seperti biasa, kok ada perubahan, atau hanya sekedar ngerasani, atau bahkan memberikan tekanan untuk agar bisa balik lagi pada karakter, watak, sifat, dan lama. Tekad yang sungguh-sungguh akan membantu mengatasinya. Itu arti kata insaf dan itu pemahaman kata insaf. Karena di dalam tata dasar aturan kehidupan kerajaan surga tadi diawali dengan harus insaf. Apa yang harus diinsafi? Ada 3 hal yang harus diinsafi, yakni dosa, kebenaran, dan penghakiman. Itu berarti
Ada pengertian yang keliru tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang penghakiman yang harus dipahami, dimengerti, disadari, dan kemudian diwujudkan di dalam perubahan hidup melalui kebiasaan yang berubah, sifat, watak, dan karakter yang berubah. Loh, sebentar. Apa yang keliru dalam pemahamanku tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman kok harus diubah? Bukankah dosa itu perbuatan tidak baik, perbuatan jahat kepada sesama, atau bahkan sesuatu yang melawan kehendak Allah? Anggota keluarga Allah, hal tersebut adalah pengertian awal tentang dosa yang masih butuh dilengkapi dengan pengertian baru agar tidak lagi keliru dan dapat diwujudkan di dalam perubahan melalui kebiasaan, sifat, watak, dan karakter di dalam kehidupan. Pengertian baru apa yang akan melengkapi? Ayat 9 bacaan kita memberikan kesaksian akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Anggota keluarga Allah, setiap kita yang paham, mengerti, mengetahui bahwa dosa adalah perbuatan melawan kehendak Allah yang bisa terwujud dalam perbuatan tidak baik, tidak terpuji, kejahatan kepada sesama, harus percaya kepada Kristus, yaitu Dia yang diurapi oleh Allah untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dan akibat dosa. Bukankah selama ini kita merasakan dan sadar bahwa untuk berubah dari kebiasaan jahat, kebiasaan berbuat tidak baik, tidak terpuji, kebiasaan merugikan orang lain di mana itu notabene adalah perbuatan dosa, sangat sulit bahkan mustahil untuk kita wujudkan dengan kemampuan kita sendiri. Contoh sepele saja. Siapa di antara kita yang sudah lebih dari 1 minggu atau 1 bulan yang telah kita lalui tidak pernah menipu, tidak pernah ngapusi sama sekali? Kalau kita menjawab dengan jujur, kok saya yakin pasti semua belum waktu lama sudah menipu. Bukankah dulu kita pernah menipu dan ternyata terus menerus menipu lagi, menipu lagi, menipu lagi? Atau siapakah di antara kita para orang tua yang tidak mengajarkan menipu kepada anak cucunya? Bukankah seringkali secara tidak sadar kita mengatakan kodoke mlayu atau kataknya berlari saat si kecil, baik anak atau cucu kita, jatuh? Padahal sebenarnya tidak ada kata. Si kecil jatuh karena tidak hati-hati dalam berjalan atau karena masih berlatih di dalam berjalan. Karena kita tidak ingin si anak tadi sakit hati, kita menyalahkan kata yang sebenarnya tidak ada, kodoke mlayu, katanya lari, supaya si anak tidak sakit hati. Atau siapakah di antara kita yang tidak pernah berkata, mama tidak punya uang saat si kecil minta jajan es krim? Sebenarnya maksud kita karena tahu ketika si kecil makan es pasti batuk, kemudian demam. Kemudian kita mengatakan, mama tidak punya uang. Bukankah sebenarnya ada penjelasan yang lebih baik yang tidak harus menipu? Itu berarti
Kita butuh penyelamat untuk terbebas dari kuasa dosa, bahkan terbebas dari akibat dosa. Karena ternyata kita tidak mampu membebaskan diri, melepaskan diri dari kebiasaan dosa, kuasa dosa, apalagi akibat dosa yang namanya maut atau mati yang harus kita tanggung. Hanya Kristus, Raja Penyelamat yang telah diurapi Allah, yang bisa membebaskan kita. Berikutnya, yang harus diinsafi adalah tentang kebenaran. Perkenankan saya mengulang lagi dari beberapa perenungan sabda sebelumnya. Bahwa kebenaran manusia itu relatif dan tidak mutlak. Ada kebenaran diri sendiri atau membenarkan diri sendiri. Itu sesuatu yang sangat-sangat tidak relatif dan tidak elok untuk diwujudkan. Ada juga kebenaran kesepakatan, seperti yang biasa dihasilkan oleh para wakil rakyat yang membuat aturan ataupun undang-undang di gedung legislatif. Itu ternyata sifatnya juga relatif. Terkadang atau bahkan seringkali mereka yang membuat undang-undang, mereka juga yang melanggarnya sendiri, namun berkelit agar tidak disalahkan atau biar selalu dibenarkan. Demikian juga kebenaran akademik juga bersifat relatif. Suatu saat ketika ada kebenaran akademik sudah dihasilkan berdasarkan penelitian, bahkan sudah disepakati oleh banyak ahli. Ketika ada penemuan baru, kebenaran yang lama tadi kemudian berubah. Itu yang dimaksudkan kebenaran akademik relatif. Hanya kebenaran Allah yang tidak bersifat relatif, sekalipun tidak sesuai dengan nalar manusia. Saat manusia lahir, jalan hidup manusia hingga kematian manusia adalah bagian dari kebenaran Allah yang mutlak, tidak relatif. Namun seringkali tidak sesuai dengan nalar manusia. Misalnya, saat ada orang tua yang sudah sakit-sakitan lama, namun ditinggal mati terlebih dahulu oleh anaknya yang selama ini merawatnya. Padahal anaknya sehat, segar, bugar. Bukankah itu tidak masuk di dalam nalar manusia? Nalar manusia mengatakan mestinya yang sakit terlebih dahulu, apalagi yang lebih tua terlebih dahulu. Kehendak Tuhan tidak bisa dilawan, dan itu berbeda dengan nalar manusia. Demikian juga tentang peristiwa Kristus yang naik ke surga, yang baru saja kita peringati peristiwa kenaikan itu pada hari Kamis yang lalu. Dijangkau dengan nalar manusia sungguh tidak nyambung, sulit, bahkan saya berani mengatakan sesuatu yang mustahil untuk dijangkau dengan nalar manusia. Kristus naik ke surga itu. Tetapi dalam ayat 10 dinyatakan kesaksian kepada kita akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Hal tersebut hanya bisa diterima dengan iman dan keyakinan. Dalam pengertian, nalar manusia harus hanya mengikuti pada kehendak Allah. Nalar manusia yang kemudian menyesuaikan dengan apa yang dikehendaki Allah. Bukan dibalik, dipaksakan kehendak Allah yang harus nuruti nalar manusia. Sampai kapanpun ya tidak masuk. Kalau kehendak Allah harus menuruti nalar dan keinginan manusia. Dibalik, nalar keinginan manusia yang harus seturut dengan kehendak Allah. Hal ketiga yang harus diinsafi adalah tentang penghakiman.
Ayat 11 memberikan kesaksian kepada kita akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Loh, kenapa penguasa dunia dihukum? Karena penghakiman. Anggota keluarga Allah yang disebut dengan penguasa dunia adalah orang-orang yang merasa sok kuasa sehingga berani menghakimi sesamanya. Bukankah semua manusia sebenarnya diciptakan dengan harkat dan martabat yang sama? Dari suku manapun, dari ras apapun, bahkan beragama apapun, diciptakan dengan harkat dan martabat yang sama. Dengan harkat dan martabat yang sama ini, semestinya tidak ada manusia yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Kedudukan apapun tidak menentukan harkat dan martabat itu bisa berubah. Kekayaan sebanyak apapun tidak bisa menentukan harkat dan martabat itu berubah. Kepandaian sepandai apapun tidak bisa merubah harkat dan martabat yang dari Allah yang sama bagi semua manusia. Apalagi kalau sampai ada yang berani menyatakan diri sebagai penguasa kepada sesamanya. Apalagi kalau ada manusia yang kemudian berani menghakimi, menyalahkan sesamanya. Itu berarti semua yang merasa sok kuasa, merasa sok benar, dan kemudian berani menghakimi sesamanya sudah otomatis dihukum oleh Allah. Anggota keluarga Allah, ketiga hal itulah tata dasar aturan kehidupan kerajaan surga. Dengan demikian setiap kita anggota keluarga Allah yang rindu dan ingin untuk hidup dalam kerajaan surga harus mengerti, memahami, dan mewujudkannya. Mewujudkannya pun tidak hanya sekali, melainkan harus terus-menerus menjadi sifat, kebiasaan, watak, karakter yang baru, yang lama harus ditinggalkan. Bukankah itu sulit? Jangan lupa, dalam keterbatasan manusia untuk mewujudkan kebiasaan, sifat, watak, karakter yang baru seperti yang dikehendaki Kristus tadi, yaitu kebiasaan, sifat, watak, karakter kerajaan surga. Yesus menyatakan demikian, akan mengutus roh penghibur untuk menolong, memberdayakan manusia di dalam mewujudkan keinsafannya tadi. Insaf akan tata dasar dan aturan kerajaan surga tadi. Dan tidak selayaknya kalau kita kemudian hanya nggugu karpe dewi. Tanggung jawab kita hanya nuruti atau nggugu pada kehendak roh penghibur yang diutus oleh Yesus untuk menolong dan memampukan kita, memberdayakan kita mewujudkan tata dasar kehidupan kerajaan surga tadi. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, sungguh sabda Tuhan begitu agung untuk kehidupan kita. Sekalipun secara manusia kita sadar menjangkaunya sulit, bahkan mewujudkannya tanpa pertolongan Allah sendiri. Namun ternyata roh penghibur disertakan bagi hidup kita. Mari kita memohon pertolongannya dan memohon kekuatannya di dalam doa. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang hari ini bersabda menolong kami untuk mewujudkan tata dasar kehidupan dalam kerajaan surga. Sebagai anggota keluarga Allah, kami dilayakkan, dimampukan dengan Roh Kudus yang memberdayakan kami. Bukan hanya para orang tua, tetapi juga anak-anak kami. Bukan hanya yang sehat, tetapi juga semua yang merasakan sakit, penyakit, dan kelemahan ragawi. Dan di balik kesadaran kami akan keterbatasan, namun Engkau memberikan roh penghibur, roh penolong,
Kami berdoa untuk para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini, agar kehidupan menggapai damai sejahtera bersama. Terima kasih untuk semua kasih dan berkat-Mu dan pertolongan-Mu. Dan sekarang melanjutkan kehidupan, kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus kami mengaturkan kehidupan kami ketika kami harus masih menghadapi situasi pandemi COVID saat ini. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan, menyerahkan diri pada pertolongan Roh Penghibur agar kita dilayakkan hidup berdasarkan tata aturan kehidupan kerajaan surga yang diberikan Allah sendiri lewat Kristus Yesus. Menerima berkat-Nya menjadi sumber pertolongan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menguasai melayakkan setiap anggota keluarga Allah mewujudkan kehidupan berdasarkan tata dasar kerajaan surga. Amin.